Oke, terima kasih semuanya. Sudah hadir 12 ya, sini 12-an. Dan kita mulai aja dulu yang lain sambil menunggu ya, sambil nanti langsung mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Malam, Pak. Mbak. Malam semuanya ya. Di malam hari ini kita mau melanjutkan perkuliahan yang pertama setelah UTS ya, atau pertemuan yang ke-9. Jadi pertemuan ke-9 itu 1 sampai dengan 7 pembelajaran, ke-8 UTS, dan sekarang memulai lagi setelah UTS. Manajemen dan organisasi yang dilakukan oleh kita hampir semuanya bagaimana cara memanage diri sendiri. Bagaimana pengorganisasian dalam fungsi manajemen adalah salah satu fungsi manajemen yang juga sangat berperan, terutama kepada fungsi perencanaan di sini. Karena perencanaan ini sebagai awal dari semua kegiatan-kegiatan yang tentunya ini harus dilakukannya bagaimana menjadi perencanaan yang efektif, menjadi perencanaan yang efisien dengan sasaran mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Tentunya manfaat pengorganisasian. Manfaat pengorganisasian ini diawali dari tekad kita bahwa pengorganisasian dalam manajemen ini harus merasakan bahwa pentingnya untuk keberhasilan. Pentingnya bahwa kebersamaan untuk mencapai suatu tujuan ini bukan oleh satu atau dua yang tergabung dalam organisasi aja, tetapi menjadi kesuksesan, apalagi keberhasilan ini menjadi impact dan benefitnya terasa oleh masyarakat dan juga oleh eh, kebersamaan dengan seluruh elemen yang lainnya. Kalau melihat hari-hari ini, kita mendengar di media, baik itu televisi maupun elektronik maupun dengan cetaknya atau media yang lainnya, kita memahami bahwa memanage itu sangat diperlukan karena akan mencapai tujuan dengan cara yang baik, dengan cara yang objektif, dengan mempersiapkan lebih baik, dan tentunya apa yang akan dituju, apa yang akan diraih, ini betul-betul menjadikan hasil yang organisasinya dikelola dengan baik. Ada beberapa manfaat organisasi. Jadi manfaat pengorganisasian ini antara lain untuk mencapai suatu tujuan yang disampaikan di atas tadi. Manfaatnya itu bagaimana pembagian tugas untuk perorangan dan juga kelompok secara jelas. Jadi pembagian tugas ini harus dapat didelegasikan, dan tentunya pendelegasian ini sesuai dengan urutannya ataupun dengan
landasan-landasan peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi tersebut. Misalnya untuk memudahkan pendelegasian, tentunya tidak harus langsung dari top kepada lower atau dari pimpinan tertinggi kepada staf yang paling bawah. Tentunya di sini ada berjenjang. Dari top kepada middle, middle baru kepada lowernya atau yang paling bawahnya. Jadi pembagian tugas ini harus jelas. Misalnya Angga lah, contoh Angga bekerja di satu perusahaan. Tentunya atasan Angga pasti harus memilih dan memilah kemana membuatkan perintah, membuatkan disposisi, atau menjalin komunikasi itu. Nah, jadi dalam hal tugas ini harus sesuai dengan apa yang menjadi jobnya. Misalnya dalam perusahaan Angga itu, katakanlah Angga di divisi keuangan misalnya. Apa yang menjadikan pendelegasian atau pembagian tugas tadi, ya kepada divisinya, bukan kepada personalnya. Walaupun mungkin personal tadi mampu. Tetapi dalam hal kewenangan dan tugas tadi, itu harus diberikan kepada yang sesuai dalam jobnya. Begitu juga info-info yang ada untuk meningkatkan organisasi, bukan karena like and dislike, suka dan tidak suka. Tetapi pembagian tugas ini harus dilakukan tadi yang Bapak sampaikan, apakah kepada perorangan atau kelompok. Nah, kalau ini dilakukan kepada kelompok, berarti siapa yang menjadi ketua kelompok tadi, siapa yang menjadi pemimpin kelompok tadi, siapa yang dituakan dalam kelompok tadi. Ini yang harus dilakukan, bukan kepada seluruh yang hanya sifatnya suka, hanya sifatnya karena familiar, tetapi lebih kepada kejelasan dalam rangka koordinasi terkait dengan pembagian tugas tadi. Misalnya dalam perusahaan tadi, kalau ini masalahnya masalah terkait dengan pendapatan atau mungkin tagihan atau misalnya dengan piutang, jelas kan ini yang Bapak contohkan tadi misalnya Angga di bagian keuangan, jelas ke sana. Bukan hal yang terkait dengan tagihan, pendapatan, ataupun belanja, itu diberikan kepada divisi katakanlah produksi. Walaupun hal yang dilakukan pendapatan dari produksi, hal yang dilakukan dari belanja dari produksi, tetapi dalam sistem pengorganisasian ini harus jelas sesuai dengan garisnya, sesuai dengan apa yang menjadi ketentuannya. Itu yang harus dilakukan. Jadi dalam pembagian tugas pendelegasian ini jangan suka dan tidak suka, hanya dengan like and dislike. Jadi memang harus betul-betul terapkan apa yang menjadi SOP-nya, standar operasional dari perusahaan tadi atau dari organisasi tadi. Kalaupun memang ada tidak suka dalam hal pekerjaan, itu harus diselesaikan dengan teknik bagaimana human relation atau dengan cara komunikasi, konsultasi harus diselesaikan. Jangan ada
masalah-masalah dibawa kepada organisasi. Ini yang akan merusak, yang akan tidak sejalan. Permasalahan-permasalahan dibawa kepada organisasi tadi. Itu di situ. Jadi harus memang dilakukan bahwa apa yang menjadi ketentuan dalam tugas, contohnya tadi manfaat organisasi ini harus dilakukan secara jelas. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tugas pokok staf dan prosedur kerja yang digunakan staf. Dalam setiap organisasi tentunya dibagi-bagi menjadi beberapa direktur misalnya. Tentunya direktur utama itu mempunyai bawahan-bawahan yang dapat membantu menjalankan roda organisasinya, yaitu direktur-direktur. Direktur-direktur tentunya mempunyai lagi divisi-divisi atau bagian-bagian yang sudah lebih teknis, yang sudah lebih spesifikasi lagi apa yang menjadikan tugas pokoknya. Dan semua tugas pokok serta prosedural ini dalam hal bekerja, staf ini harus sudah dilakukan satu persatu apa yang menjadi yang namanya SPT atau surat tugas. Dalam tugas itu siapa mengerjakan apa, bagaimana membentuk rencana, bagaimana membentuk pelaksanaan dan hasilnya sudah dapat dijelaskan. Sehingga kalau bahasanya tidak ewuh pakewuh, tidak saling menyalahkan kalau ada apa-apa. Bahkan akan saling terganggu apabila tugas pokok ini dicampur adukan dengan kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, untuk itu setelah pembagian tugas ya tadi tugas pokoknya apa? Ada yang disebut tugas pokok dan ada juga yang disebut tugas penunjang di dalam organisasi tadi. Artinya tugas pokok itu betul-betul apa yang menjadi melekat pada tugas pokoknya itu yang harus diselesaikan. Kalau tugas penunjang itu disesuaikan dengan instruksi atau juga keinginan sesuai dengan pimpinan atasan langsungnya apa yang menjadikan kebutuhan organisasinya. Kalau organisasi tidak membutuhkan ya tidak akan ada tugas penunjang atau tugas tambahan yang dilakukan dalam prosedural kerja di sini. Itu yang harus dilakukan oleh organisasi bahwa tugas pokok ini harus satu persatu jelas apa yang dilakukannya. Dan tugas pokok ini dalam satu rumpun, dalam satu kelompok, dalam satu divisi bisa saja antara satu dengan teman yang satu divisi bisa sama. Antara satu dengan satunya lagi atau dengan temannya dalam satu bagian itu akan sama. Dan ini menyesuaikan dengan kebutuhan berapa jumlah yang dilakukan analisis beban kerjanya, yang dilakukan analisis hubungan kerjanya, berapa sih yang dibutuhkan personilnya. Ini harus dilakukan karena nanti apa yang akan
endingnya berapa barang, berapa jasa yang dihasilkan, dari pembagiannya jelas, dari tugas pokoknya jelas, dari tugas tambahannya jelas, dan juga dengan hubungan organisasinya. Di sini dilakukan hubungan organisasi antar manusia yang menjadi anggota atau staf sebuah organisasi. Hubungan ini akan terlihat dalam sebuah struktur organisasi. Ini yang sering dilakukan, bahwa hubungan dalam organisasi ini tadi yang Bapak sampaikan, bisa saja dalam satu bagian, dalam satu subbagian, dalam satu bidang itu terdiri beberapa orang. Kebutuhan ini menyesuaikan dengan apa yang menjadi prosedural dalam kerjanya. Apa yang akan menjadi hasil akhirnya dari kegiatan atau tugas tadi. Tidak mesti harus sama. Dalam satu divisi A katakanlah 5 orang, divisi B 10 orang, divisi C katakanlah 20 orang. Tidak mesti harus itu. Tetapi apa yang menjadi kebutuhan personil dalam hubungan organisasinya di sini. Sehingga kalau ini dilakukan oleh semuanya, katakanlah tadi yang Bapak sampaikan, divisi A 5 orang, divisi B 10 orang, divisi C 15 orang. Karena antar divisi A dengan divisi C, beban kerjanya bisa jadi berbeda. Divisi A cukup 5 orang aja, ini juga termasuk banyak, katakan 4 orang aja cukup. Divisi C 15 orang itu sudah maksimal. Kalau perlu ditambah lagi menjadi 17 orang, katakan. Itu yang menjadikan hubungan organisatoris antar manusia menjadi anggota atau staf suatu organisasi ini harus dalam sebuah struktur organisasi. Makanya sebuah organisasi itu harus dianalisis. Berapa orang cukupnya beban kerja di sini? Berapa orang kebutuhan personil untuk menyelesaikan suatu proses di situ. Ini yang dilakukan, bahwa manfaat pengorganisasian itu urutannya dari top, dari middle sampai lower itu jelas bahwa manfaatnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Begitu juga hubungan dengan non-produksi, katakanlah tadi. Misalnya dengan personalianya, misalnya hubungan dengan security-nya, hubungan dengan lembaga lainnya. Ini yang satu dengan yang lain dalam satu organisatoris ini akan saling terikat, akan saling nyambung, karena struktur organisasi ini dibuatkan bagaimana pengorganisasian ini bisa bermanfaat. Manfaat buat siapa? Yang pertama, bagaimana memudahkan memanage pengatur. Memanage mengatur ini bagaimana meraih keberhasilan yang dilakukan oleh satu atau dua orang dengan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya, sehingga satu dengan yang lainnya ini akan jelas terukur apa yang menjadi kebutuhan dalam struktur sebuah organisasi di sini. Jadi hubungannya jelas. Dari manfaat yang keempat, pendelegasian wewenang. Sebagai seorang pimpinan organisasi ini akan melimpahkan wewenang kepada staf sesuai dari tugas-tugas pokok yang diberikan kepada mereka atau kepada para karyawan tadi. Seperti telah disinggung di atas tadi, bahwa kebutuhan
pendelegasian wewenang ini seorang pimpinan harus mengerti kemana mendisposisikan tugas, kemana memberikan kewenangan, kemana memberikan yang mewakili, agar pimpinan organisasi ini tidak sewenang-wenang memberikan kepada staf atau personil yang tidak kompeten, atau memberikan penjelasan wewenang ini kepada staf yang belum memiliki pengalaman dalam bidang yang ditugaskannya di sini. Dan ini harus mempunyai adik-adik apa yang menjadi namanya backup. Backup ini selalu dilakukan apa yang menjadi kebutuhan. Misalnya dalam kategori backup ini untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya pendelegasian kewenangan kepada divisi produksi kepada si A. Si A ini karena berhalangan hadir, berhalangan kerja, dan tentunya harus ada backup. Ini yang difungsikan harus dipahami bahwa yang namanya yang membackup ini bukan seperti apa namanya ban serep lah gitu ya. Bukan seperti ban serep tadi, tetapi kalau ini betul-betul difungsikan, dipelajari sesuai dengan sumber daya manusianya, SDM-nya, dan terus diasah. Kalau ban serep dipakai kalau yang di atasnya sudah tidak digunakan. Kalau backup di sini selalu diberikan ilmu, selalu diberikan di tune up lah katakanlah, selalu diberikan kepelatihan sehingga kalaupun dipersamakan hampir-hampir sejajar. Baik dari kepegawaiannya, dari apa namanya keilmuannya dan juga pengalaman-pengalaman. Di sini yang harus dilakukan oleh semua pendelegasian wewenang ini harus mempunyai dengan aturan-aturan. Bagaimana mendelegasikan kepada orang yang bukan kewenangannya? Kalau mendelegasikan kepada yang bukan berhaknya ataupun kewenangannya, lama-lama organisasi ini akan hancur. Organisasi ini akan bubar karena memanagenya tidak sesuai dengan apa yang jalur-jalur diinginkan dalam organisasi tadi. Itu yang Bapak sampaikan, perlunya organisasi ini ada standar operasionalnya, ada SOP-nya, apa yang akan dilakukan ini betul-betul karena memang dibutuhkan. Nah, pimpinan mendelegasikan kepada
Oke, dilanjut ya. Jadi dalam pendelegasian wewenang ini, sebagai seorang pimpinan dari organisasi tadi, melimpahkan wewenangnya kepada staf. Tentunya tadi yang Pak sampaikan, tugas-tugas pokok apa yang menjadi beban dalam kerjanya. Misalnya tadi divisi A, divisi B, divisi C, dan seterusnya. Ini harus sesuai sejalur dengan apa yang diinginkannya. Manfaat yang kelima, pemanfaatan staf dan fasilitas fisik yang dimiliki organisasi ini. Jadi pemanfaatan staf dan fasilitas fisik yang dimiliki organisasi ini. Jadi tugas staf dan pemanfaatan fasilitas fisik harus diatur, harus diarahkan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Untuk apa? Untuk membantu staf, baik secara individu maupun kelompok. Bagaimana mencapai tujuan organisasi tadi, apa yang dilakukan dalam manajemen organisasi, bahwa pemanfaatan staf ini harus secara berkala. Jadi jangan sampai karena yang satu sudah bagus, hasilnya terpakai, yang lain padahal bisa juga membantu karena mungkin kurang dari cara pembicaraannya atau cara ngomongnya, jadi kurang dipakai. Ini yang salah. Jadi pemanfaatan staf itu harus merata. Karena kalau tidak merata, seperti yang tadi Bapak sampaikan, keperluan kita ke depan itu bukan hanya itu aja. Jadi kepentingan organisasi itu bukan hanya itu aja. Kepentingan organisasi itu banyak yang ada masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya, masalah keagamaan. Ini yang harus disesuaikan juga. Jadi jangan tadi karena senangnya sukanya kepada yang satu ya satu aja. Sehingga tidak diarahkan semaksimal mungkin untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dalam kegiatan-kegiatan tugas-tugas dalam organisasi tadi. Jadi kalau adik-adik ke depan menjadi direktur, menjadi direktur utama, menjadi pimpinan lah, harus selalu bagaimana mempelajari manajemen itu, bagaimana kebutuhan organisasi. Harus semua dilakukan, diakui bahwa melihat staf itu, melihat bawahan itu jangan pilih kasih, jangan dipandang sebelah mata, apalagi kepada ras. Itu yang tidak boleh. Jadi pemanfaatan staf ini harus betul-betul apa yang menjadi tugasnya ke depan. Organisasi ini akan organisasi, kalau bahasa sekarang, world class, kelas dunia. Bahwa organisasi yang adik-adik pimpin itu akan menjadikan organisasi yang world class, yang akan menjadi kelas dunia. Harus mimpi ke sana, karena kalau tidak dimimpikan itu, kerjanya semaunya dan mungkin tidak punya cita-cita, dan sekarang hanya merasa nyaman segitu, tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas, akan ketinggalan. Jadi pemanfaatan pengorganisasian ini sangat perlu dilakukan untuk meraih cita-cita dari tujuan organisasi, bahwa ke depan organisasi yang dipimpinnya,
organisasi yang ada itu akan menjadi organisasi kelas dunia. Itu yang perlu Bapak sampaikan, bahwa organisasi dalam kegiatan memanage itu harus benar-benar dilakukan untuk keperluan ke depannya. Oke, dilanjut. Kalau ada yang perlu didiskusikan, ditanyakan, silakan langsung aja ya. Ada 5 langkah penting dalam menyusun fungsi pengorganisasian. 5 langkah itu, yang pertama, tujuan organisasi harus dipahami oleh seluruh staf. Dan tujuan organisasi juga di sini harus disusun pada saat fungsi perencanaan. Yang kedua, membagi habis pekerjaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pokok untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, menggolongkan kegiatan pokok ke dalam satuan kegiatan yang praktis. Yang keempat, menetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh staf dan menyediakan fasilitas pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya. Dan yang kelima, penugasan personal yang terampil, yaitu memilih dan menempatkan staf yang dipandang mampu untuk melaksanakan tugas. Nah, kembali kepada 5 hal dalam langkah penting di sini. Kenapa sih menyusun fungsi pengorganisasian ini harus kita mau benar-benar memanage organisasi secara baik dan memandang perlu organisasi ini untuk masa depan, sekaligus untuk bermanfaat organisasi ini yang harus dilakukan oleh kita semua. Tadi yang Bapak sampaikan, yang pertama aja yang harus dilihat, kenapa sih harus dilihat dari fungsi perencanaan? Karena perencanaan itu sebagai awal langkah dari memulainya pengorganisasian. Jadi tujuan organisasi itu harus dipahami oleh seluruh staf organisasi yang sudah disusun pada saat fungsi perencanaan. Misalnya begini, oke, Bapak sebutkan lagi. Misalnya Reja lah ya, Reja Nur Arifin misalnya. Selain piawai dalam berbagai komunikasi, selain piawai dalam berorganisasi, tentunya punya kemampuan bakat dalam wirausaha misalnya Reja. Nah, Reja ini mau membuat kedai kopi lah gitu ya. Kedai kopi yang saat ini lagi marak, lagi rame. Reja ini tentunya dalam melaksanakan rencana untuk membuat kedai kopi, Reja mungkin bisa dalam menyusun bagaimana pembukuan yang bagus. Tapi dari segi membuat racikan kopi, bagaimana penyajian kopi, bagaimana layout kopi, bagaimana sumber daya untuk pengolahan dalam kegiatan untuk kedai kopi ini tidak ini. Reja katakanlah mengajak teman-temannya. Dia yang diajak misalnya Putri, dia Amanda. Yang diajak lagi Fajar Kurniadi. Yang diajak lagi katakanlah tambahan lagi si Singgih ya.
Nah, dari ide Reja yang untuk membuat kedai kopi ini, yang pertama Reja punya konsep bagaimana tujuan organisasi kedai kopi ini dipahami oleh teman-temannya. Ada Putri, ada Fajar, ada Singgi misalnya. Sampaikan kepada teman-teman yang dalam satu grupnya atau satu dalam kesepakatannya, susun apa yang menjadi perencanaannya oleh berempat tadi. Reja punya konsep, sampaikan kepada teman-temannya. Misalnya yang pertama dari konsep di mana untuk tempat mendirikan kedai kopi ini. Reja menempatkan kedai kopi ini di dekat alun-alun kota misalnya. Karena alun-alun kota ini banyak para masyarakat yang perlu healing, yang perlu apa namanya mengerjakan tugas tetapi sambil rileks misalnya. Atau di tempat yang dekat dekat alun-alun kota ini yang kelihatannya belum banyak untuk kedai kopi misalnya. Tapi yang bertiga ini, yang berempat tadi ditambah Reja dan temannya tiga, yang pertama perencanaan dari tempat tadi, sumber dananya, bagaimana kebutuhan yang di dekat alun-alun kota tadi tentunya berbeda dengan yang di jalan agak pojokan. Perbedaannya kenapa? Kalau di situ sewa tentunya agak mahal misalnya. Kalau di pojokan mungkin setengahnya. Walaupun luasan tempatnya sama. Karena beda tempat ya beda harga. Terus yang kedua, bagaimana cara pendanaan ini? Misalnya dari kebutuhan, contoh misalnya 40 juta gitu ya untuk kebutuhan tadi. Setelah Reja merekap-rekap, menganalisis kebutuhan 40 juta untuk kedai kopi tadi. Nanti tergantung apakah dibagi 4, berarti 25%. Putri 25%, Fajar 25%, Singgi 25%, dan Fajar Reja 25% juga. Atau berbeda, misalnya Pak Reja karena yang pertama punya ide, dari 40 juta yang dibutuhkan itu katakanlah setengahnya 20 juta dari Reja, dari yang bertiga setengahnya 50%. Itu silahkan. Artinya dalam fungsi perencanaan harus jelas di awal. Tadi mengenai tempat, mengenai permodalan, mengenai barang yang akan dibeli. Setelah ini semua, tentunya kan tidak mungkin yang berempat ini, Reja, Singgi, Fajar, dan Putri ini selalu standby. Tentunya perlu personil yang lain. Oh iya, ternyata perlu yang untuk penyajian, perlu yang untuk membuat kopinya, perlu yang di katakanlah di bagian kasirnya, perlu bagian security-nya mungkin satu orang, perlu juga OB-nya mungkin. Nah, kalau ini dilakukan perlu 8 orang. Rekrutmen ini harus dipahami bahwa kalau melihat job description-nya harus jelas siapa yang bagian OB cukup pendidikannya misalnya SD, siapa yang untuk security mungkin pendidikannya SMP, siapa yang bagian kasir mungkin pendidikannya SMA atau mungkin yang kuliah, atau siapa yang bagian penyajiannya yang bisa komunikasinya, siapa yang menjadi tugas-tugasnya. Ini rekrutmen tadi sini. Jadi langkah-langkah awal dalam fungsi perencanaan harus bisa dilakukan. Nah, setelah berempat menyiapkan perencanaannya sudah
sudah jelas, dan tadi tim berempat ini menjadi pemodal, dari 4 pemodal tadi silahkan kesepakatan apakah mau membuat legal sekarang dengan pendaftaran kepada akte notaris, atau cukup kesepakatan yang penting semua menjadi komitmen. Karena jangan sampai menjadi tidak lagi sesuai, bahkan tidak lagi kompak, karena ada saling intip dan saling curiga, susah kalau untuk mendirikan perusahaan tadi. Kalau ada hal ini berarti diawali harus dengan legal yang formal, yaitu dengan akte notaris, sehingga betul-betul akte notaris ini di awal sudah dilakukan. Atau mungkin nanti udahlah, yang penting komitmen dulu, kita berempat jalan dulu, kalau udah sukses nanti akte notaris supaya pembagiannya jelas, itu juga silahkan. Di sini yang sampaikan oleh Bapak, perencanaan fungsinya harus jelas. Jadi jangan sampai udahlah, saya mah tergantung nanti yang atur aja, udahlah saya sih mengikuti aja. Nanti jangan itu. Karena kalau sudah menjadi clash perselisihan pendapat, perselisihan komitmen, itu akan panjang ke depannya, akan saling curiga, dan bahkan akan tidak sukses dari langkah-langkah menyusun organisasi di sini. Jadi membagi habis pekerjaan ini yang dilakukan oleh pemilik modal berempat tadi. Nah, selanjutnya bagaimana membagi habis tugas pekerjaan kepada personil tadi. Karena security ada 1, OB ada 1, yang pengolahan di dalamnya ada 4, berarti ada 6. Pembagian di sini melihat jam kerja. Melihat jam kerja atau jam operasional dari organisasi tadi. Karena ini kedai kopi, oh mungkin karena menjaring di sifatnya di sekitar alun-alun kota, mulainya dari siang sampai malamnya mungkin jam 7, jam 8 gitu. Kecuali mungkin hari libur misalnya. Nah, ini yang harus dilakukan. Semuanya ini kesepakatan dalam mendirikan, membagi tugas itu harus jelas. Intinya apa yang menjadi visinya, misinya, dan juga staf-staf dioptimalkan pekerjaannya ini harus jelas mana yang pokok, mana yang tambah. Selanjutnya bagaimana menggolong kegiatan pokok ke dalam satuan kegiatan yang praktis. Pembagian tugas ini harus ke dalam sistem kegiatan yang harus mencerminkan apa yang harus dikerjakan oleh staf. Jangan sampai katakanlah Reja memerlukan kebutuhan bantuan dari security, justru security-nya tidak cerdas. Security-nya diam, bahkan bingung. Padahal itu perlu pertolongan, perlu tugas dari security misalnya. Begitu juga OB. Justru di sini tugas OB bagaimana kebersihan lingkungan itu harus dilakukan. Misalnya tadi yang Bapak contohkan, kedai mulai buka jam 3 sore. OB baru datang jam setengah 4. Ya bagaimana mau bisa suasana yang representatif, suasana yang memungkinkan pelanggan banyak, suasana yang akan maju organisasinya. Ini yang susah. Pimpinan harus jelas. Kedai mulai buka jam 3, jam 2 OB harus datang ke sana.
karena menyiapkan sarana prasarana yang lainnya misalnya. Begitu juga security, walaupun belum ada pelanggan tetapi harus jaga-jaga. Begitu juga dengan yang bagian pengolahannya, bagian kasihan yang lainnya. Tapi apa yang harus dilakukan? Keseimbangan antara pekerjaan dengan salarinya, dengan upahnya, dengan gajinya. Apa yang akan disesuaikan di sini tentunya disesuaikan dengan kira-kira pendapatannya ada enggak. Jangan sampai nanti seperti bahasa yang ininya ya eh, lebih banyak pasak daripada tiang kan gitu ya. Ini yang harus dilakukan bahwa menggolongkan kegiatan kerja ini harus jelas. Jadi penggolongan ini kepada satu komitmen. Komitmen ini ada semua supaya ditandatangani bersama. Artinya dalam kontrak kerja, dalam kontraktual pekerjaan. Mohon maaf ada gangguan wifi-nya. Teruskan lagi. Nih. Jadi ditambahkan lagi bahwa 5 langkah di sini harus semuanya dimulai dalam perencanaan yang awal. Jadi perencanaan awal ini semuanya agar tertulis ya. Apa yang akan menjadikan kebutuhan ke depan itu semuanya tertulis. Karena kalau tidak tertulis, khawatir di perjalanan ternyata ada ditambah, dikurang, digeser, itu harus jelas. Jadi ada semua dalam rencana kegiatan ke depan, semuanya harus dilakukan secara tertulis. Jangan karena udah menganggap enteng, menganggap hal yang mudah, ya semuanya di luar kepala. Tetapi yang namanya konsep ini perlu dilakukan secara tertulis untuk memudahkan mengevaluasi apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi kesuksesan, apa yang menjadi perlu peningkatan-peningkatan. Ini yang harus dilakukan kepada semuanya bahwa perencanaan secara tertulis ini harus dilakukan seperti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Karena yang namanya wirausaha sekarang
yang namanya untuk peningkatan kemajuan manajemen organisasi ke depan ini harus terus mengevaluasi, melihat dari lingkungan, apalagi sekarang yang terkenalnya harus melihat pasar. Itu adik-adik semua. Oke, dilanjut. Jadi semakin berhasil kegiatan pengorganisasian, maka semakin menonjol proses hubungan informal yang menyertai kegiatan formal dalam sebuah organisasi tersebut. Jadi keberhasilan di sini semuanya yang informal ini akan mengikuti, atau bahasanya seperti Bapak sampaikan tadi, kalau tugas-tugas tambahan ini akan mengikuti kepada tugas pokoknya. Tugas pokok tentunya pasti yang tertulis jelas pembagiannya. Tapi tugas tambahan bisa dilakukan oleh divisi A, divisi B, atau divisi yang lainnya yang menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Ini yang harus dilakukan oleh adik-adik sebagai calon manajer, calon pemimpin yang masa depan yang harus dilakukan dengan intens. Tentunya harus mempunyai terus bagaimana meningkatkan tingkat kedewasaan dari pribadi dari adik-adik semua. Ada tipe-tipe struktur organisasi, karena dalam mempermudah memahami struktur organisasi ini ada yang namanya organisasi garis dan staf, organisasi fungsional, dan organisasi kepanitiaan. Apa sih yang disebut dari 4 organisasi di sini? Yang pertama, organisasi garis. Organisasi garis di sini mempunyai ciri-ciri antara lain. Organisasinya kecil dan tujuan organisasi sederhana. Jumlah karyawannya sedikit dan saling mengenal. Tingkat spesialisasinya kurang. Tetapi ada kebaikan dari organisasi garis ini. Komando dan garis kepimpinannya terjamin. Mudah dan tegas. Proses pengambilan keputusan juga bisa cepat. Dan dari kebaikan di sini segera ketahuan. Juga rasa solidaritasnya. Kekurangannya seluruh orang bergantung pada satu pimpinan, satu orang. Kecenderungan bertindak otoriter. Dan juga kesempatan karyawan berkembang itu agak terbatas, susah. Bapak mencontohkan lagi misalnya dari misalnya di sini contohlah Dede lah ya. Dede mempunyai wirausaha dalam ini kegiatan wirausaha, katakanlah membuat ini parfum misalnya ya. Parfum ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi Dede ini dalam wirausahanya semuanya sendiri. Dalam arti semua sendiri ini dalam memanage permodalan gedung atau kantor,
dan juga menyiapkan organisasi. Dede mempelajari karena Dede ini pernah bekerja dalam suatu perusahaan pabrikan parfum misalnya. Nah, dari perusahaan ini Dede mempunyai atau menyewa salah satu tempat di tempat areal bisnis, itulah katakanlah, dengan luas tempatnya. Di situ ada kantornya, ada tempat produksinya, tapi sifatnya organisasi masih kecil. Kenapa masih organisasi kecil? Karena dalam pembuatan wirausaha pembuatan parfum tadi, Dede hanya dibantu oleh karyawan-karyawan. Karyawan bagian perencanaan, karyawan bagian produksi, karyawan bagian keuangan, karyawan bagian IT, karyawan bagian pemasaran, dan karyawan sebagai bagian umum, misalnya dari ada 6 tadi. Dari 6 tadi, Dede melihat dengan pengalamannya yang sudah ada, sehingga di sini ditentukan berapa sih kebutuhan pegawainya. Dede yang melihat kebutuhan ini membuat visi misinya. Visinya misalnya akan menjadikan perusahaannya menjadi perusahaan yang bonafit misalnya. Nah, tentunya dari kegiatan tadi apa yang menjadi misinya? Karyawan yang cerdas, SDM yang unggul, mengoptimalkan katakanlah kualitas misalnya di sana. Nah, dari beberapa kebutuhan organisasi garis ini, Dede dari yang tadi 6 orang atau 6 bidang tadi, hanya di dalamnya dibutuh beberapa personil-personil yang membantunya. Katakanlah yang waktu cukup 4 orang, jadi total 10 orang. Dari 10 orang di sini, karena perusahaannya bagus, sehingga akan terlihat packagingnya sepertinya mewah. Terus juga tempat kerjanya seperti pabrikan yang bagus. Terus juga komunikasi antara satu dengan yang lainnya bisa mudah untuk dilakukan. Karena kenapa? Seperti contoh kebaikan, kekurangan, dan penjelasan dari organisasi garis, ini semuanya dapat dilakukan karena cukup 10 orang. Dede menguasai semuanya, sehingga organisasi ini memang kecil. Jumlah karyawannya sedikit, cuma 10 orang. Spesialisasinya juga kurang. Tetapi Dede memahami karena pernah bekerja di satu pabrikan tadi, di sini memahami. Misalnya bahan parfum diimpor dari Italia misalnya. Dari tumbuh-tumbuhan, dari ikan apalah gitu misalnya. Atau dari misalnya daerah yang lainnya. Sehingga betul-betul walaupun kecil, organisasi garis keras, tapi karena Dede menguasai sehingga akan mengalahkan organisasi yang besar. Nah, ini yang harus dijadikan kepada memanage organisasi tadi. Nggak usah kita harus memikirkan yang luas, yang besar. Tempatnya kecil kalau dikelola dengan baik akan bagus. Dengan berbagai tadi contoh pengolahan ini yang optimal, sehingga bahan baku aja tadi harus diimpor dari luar negeri, sehingga pengolahannya harus betul-betul diawasi. Karena yang namanya bahan baku dari luar tentunya kan sangat mahal.
Kalau pengolahannya tidak bagus, jadi pegawainya sembrono, sehingga akan banyak modal-modal berbentuk bahan tadi keluar percuma, mubazir dari yang dilakukan karena kesembronoan tadi. Nah, jadi organisasi garis yang di sini dapat dilakukan dengan sangat simpel, sangat kecil. Atau dikaitkan juga dengan yang tadi Bapak contohkannya, kedai kopi yang Reza dan teman-temannya tadi, bisa dilakukan ini. Jadi sangat melihatnya kecil. Istilahnya pimpinannya itu walaupun mungkin tidak melototin, liatin karyawan setiap saat, dari luar cukup dimonitor dengan CCTV, dikomando dengan aplikasi, dengan pengawasan pengendalian yang sangat ketat, ini bisa. Artinya karena organisasinya kecil, karena cukup dengan organisasi garis. Nah, kalau ini dilakukan lama-kelamaan Dede maupun Reza tadi akan sebagai pionir, akan berkembang dengan persiapan menjadi perusahaan besar karena sudah terbiasa organisasi keras di sini, organisasi yang kecil di sini, yang jumlah karyawannya sedikit, lama-kelamaan akan menjadikan kekuatan. Ini yang terus Bapak sampaikan bahwa adik-adik tidak usah gengsi, tidak usah malu kalau memulai pekerjaan di hal yang kecil ada, di hal yang kecil aja ini akan menjadi besar lama-kelamaan. Dan ini sebagai pembelajaran bahwa ke depan tantangan melihat peluang itu harus dilakukan. Jadi jangan menunggu seolah-olah lengkap dulu, seolah-olah apa namanya modal besar dulu, tapi lakukan apa yang terjadi, keinginan yang sama. Jadi garis kecil di sini atau organisasi yang kecil di sini, organisasi yang mudah untuk mengawasi dari berbagai hal. Lanjut, yang kedua organisasi garis dan staf. Jadi ciri-cirinya ini organisasinya besar dan kompleks. Kompleks itu berbagai permasalahan, berbagai kebutuhan, berbagai apa namanya karyawan sana sini yang harus menyesuaikan. Pimpinan karyawan itu berhubungan tidak langsung karena ada top, ada middle, ada lower dan ada mungkin super super lowernya lah di bawahnya. Di sini akan terlihat juga kebaikan dan kekurangannya. Kalau kebaikannya yang besar dapat dipergunakan untuk organisasi jenis apapun, mau jenis barang, mau jenis jasa, mau jenis produksi, mau jenis properti, mau jenis pergudangan, semuanya dapat dilakukan. Nah, kebaikannya lagi ada job deskripsi karena banyaknya orang tentunya ada jalur-jalur dari divisi-divisi ini yang mendelegasikan, memberikan kewenangan-kewenangan. Juga staffing, jelas siapa yang paling bawah, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pengambilan keputusan juga bisa diambil secara mufakat atau mungkin secara kebutuhan cukup dilakukan, disampaikan ke bawah dan bawah agar menerima, kalaupun tidak menerima, apa yang menjadi keputusan-keputusan tambahannya, kritikan-kritikannya, masukan-masukan lebih mudah. Namun kekurangannya kalau organisasi garis dan staf di sini, rasa solidaritas ini tidak begitu tinggi karena masing-masing geng, masing-masing kelompok biasanya agak sedikit mengganggu kepada kebijakan-kebijakan di sini. Dan juga sering terjadi sering tidak jelas antara tugas, perintah, dan nasihat. Juga di sini koordinasi di tingkat
staf itu kurang baik. Yang ketiga, organisasi fungsional. Di sini ciri-cirinya apa aja? Pembagian tugas jelas karena fungsinya. Dalam proses organisasi tidak memerlukan banyak tugas, didasarkan kepada sosialisasi pegawai. Para pemimpinnya, kepala divisi, kepala bagian, direktur-direkturnya di sini mempunyai kewenangan dan tanggung jawab. Tentunya dirut, direktur memberikan kejelasan kewenangan. Maaf Pak, suaranya nggak kedengeran Pak. Nah, ulangi lagi. Jadi dalam 4 hal organisasi tadi, di organisasi garis tadi jelas ini sangat kecil dalam organisasinya. Yang seperti Bapak contohkan tadi hanya misalnya Reja punya kedai kopi, dan juga organisasi garis dan staf ini yang organisasi yang sangat banyak personilnya, pegawainya, SDM-nya, sehingga jumlah karyawan ini harus dilakukan dengan SOP yang jelas, turunannya yang jelas, kebaikan dan kekurangan organisasi ini juga akan terlihat. Tetapi dengan kebaikan dan kekurangan ini juga jangan menjadi hambatan. Apa yang menjadi job description, SOP, pembagian staf, kewenangan, dan pendelegasian ini sudah diatur dalam perencanaan awal. Seperti yang Bapak sampaikan bahwa di perencanaan ini agar ditulis semuanya supaya jelas. Kalau ini ditulis, suatu saat ada perbaikan, suatu saat ada perubahan, tinggal menambahkan lagi, coret, diparap, apa yang menjadi perubahannya atau yang menjadi pergeserannya. Ini yang terus Bapak lakukan, terus Bapak sampaikan bahwa perencanaan ini harus dengan jelas, yang penting apa yang menjadi perubahan-perubahan. Tadi yang ketiga sudah organisasi fungsional, yang keempat ini terkait dengan organisasi yang semacam kepanitiaan. Kan misalnya adik-adik mungkin di acara 17 Agustus, mungkin ada acara di tahun baruan, atau acara kepanitiaan yang lainnya. Walaupun ini tidak menghasilkan produk yang bisa dijual, tetapi organisasi kepanitiaan ini harus serius
lakukan dengan manajemen organisasi yang jelas. Karena kalau tidak dimanage dengan bagus, organisasi ini akan menjadikan organisasi yang nantinya akan menjadi cemoohan. Apa sih kebaikannya dan kekurangannya dari kepanitiaan di sini? Kebaikannya dari kepanitiaan di sini, pengambilan keputusan itu cepat. Karena panitia sudah jelas siapa ketuanya, siapa sekretarisnya, siapa bendaharanya, siapa bidang misalnya penerima tamu atau bidang apa dan lainnya. Jadi jelas pengambilan keputusan ini akan cepat. Kemungkinan seseorang bertindak otoriter ini juga sangat kecil karena ketua panitia sudah jelas apakah itu hasil pemilihan, hasil ditunjuk atau memang ambil mufakat udah siapa aja yang menjadi ketua misalnya. Dan tentunya kerjasama ini akan mudah. Dan yang kekurangannya dari organisasi panitia di sini, pengambilan keputusan ini bisa akan lambat karena perbedaan persepsi, perbedaan cara pandang, perbedaan pengalaman, perbedaan dari latar belakang dan lain. Nah, tiap individu juga sulit bertanggung jawab. Perintah sering juga lintas pimpinan dan daya kreasi akan kurang. Nah, kepanitiaan ini ketua panitia yang harus jelas-jelas mau bekerja all out, yang harus jelas dalam kepanitiaan di sini. Mungkin itu adik-adik perkuliahan di malam hari ini selesai dan kita lanjut di minggu depan. Dan tadi Bapak disampaikan masih ada beberapa yang tugas belum disampaikan dan kalau yang belum mohon segera karena sekali lagi Bapak sampaikan ini cukup bagus untuk menambah nilai karena ada 30% dari perkuliahan ini dari tugas. Dan begitu juga tadi dari beberapa yang UTS-nya belum nyampe ke Bapak, silakan dikirim walaupun terlambat. Di sini yang hadir sudah cukup banyak, ada 20, dan tentunya dapat mendengar apa yang Bapak sampaikan dan juga dapat melihat yang pertama tadi Bapak chat. Tadi mohon maaf, wifi-nya ada 2 kali drop dan mudah-mudahan ke depan nanti lebih bagus lagi. Demikian, terima kasih yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.